Samuel Huta Barat, ayah dari Brigpol Nofriansyah yang tewas dalam insiden penembakan di kediaman salah satu perwira tinggi Polri di Jakarta, meminta Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo membentuk tim khusus atas kasus tersebut. Samuel mengatakan tim dari Mabes Polri menyampaikan bahwa dalam insiden itu korban terlebih dahulu mengeluarkan senjata tajam dan menembak secara membabi buta ke arah ajudan yang berada di rumah tersebut. Mereka merasa janggal dan bertanya terkait kondisi orang yang terlibat baku tembak dengan putranya itu. Menurutnya, rumah perwira tinggi seharusnya memiliki CCTV dan pengawasan yang ketat. Ia juga menyebut kejanggalan lainnya adalah beberapa jam sebelum kejadian, korban dan keluarganya masih intens berkomunikasi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Aryo Tondang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aryo. Baik, Firda dan Tribuners, kami informasikan memang hingga saat ini pihak keluarga dari Brigpol Nofriansyah masih mempertanyakan sejumlah kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam insiden baku tembak yang disebut pihak kepolisian yang menewaskan Nofriansyah. Nah, pada kejanggalan ini ada poin-poin yang memang ditekankan oleh pihak keluarga, di antaranya adalah kondisi rekan atau rekan sesama polisi yang baku tembak dengan Nofriansyah, di mana seharusnya secara logika yang mereka sampaikan oleh pihak keluarga, khususnya dari ayah korban, dalam jarak 7 meter, di mana saat itu korban terlebih dahulu mengeluarkan tembakan lebih sekira 7 kali tembakan. Namun saat itu katanya atau informasi dari pihak kepolisian saat itu, rekan sesama polisi tersebut berhasil menghindar, kemudian saat menghindar mengeluarkan tembakan ke arah korban, kemudian sehingga mengenai beberapa tembakan. Ada 4 tembakan yang dapat di tubuh korban. Nah, itu menjadi pertanyaan sendiri, bagaimana kemudian sampai saat ini kondisi daripada lawan dari korban sendiri belum diketahui. Tapi pada poinnya adalah lawannya tersebut tidak mengalami luka tembak. Kemudian juga pihak keluarga juga mempertanyakan terkait situasi pengamanan di rumah kediaman dari Kadif Propam sendiri, yang dimana menurut pada keluarga, khususnya dari ayah korban, di rumah seorang jenderal, khususnya di rumah dinas, seharusnya dilengkapi dengan CCTV. Nah, pihak keluarga meminta pihak kepolisian untuk segera mengungkap kondisi serta rekaman-rekaman CCTV yang berada di kawasan atau seputaran kejadian untuk mengungkap sebenarnya kronologis pasti kejadian ini. Tidak hanya itu, Firda, dalam selesai pemakaman, prosesi pemakaman, tadi malam lebih dari sekitar 50 orang personel yang terdiri dari Mabes Polri dan juga Polres Muaro Jambi datang ke lokasi. Nah, kedatangan ini tanpa diketahui dan terkesan seolah-olah menyerobot masuk ke dalam rumah korban. Nah, saat itu kawasan pintu gerbang serta halaman rumah korban dikelilingi oleh personil dijaga ketat. Saat itu polisi menyampaikan kronologis, tetapi pihak keluarga tidak diperkenankan ikut. Hanya ada keluarga inti, itu orang tua, kedua orang tua, dan juga adik korban. Sementara keluarga lainnya dilakukan di ruangan terpisah dan dikawal ketat agar tidak masuk ke dalam ruangan berikutnya. Nah, saat itu juga mereka diintervensi untuk tidak kemudian mengambil rekaman atau memegang HP untuk mengambil situasi di dalam rumah saat proses penyampaian kronologis yang disampaikan dari Mabes Polri. Itu menjadi hal-hal yang pertanyaan sampai sekarang, Firda. Kemudian juga sampai saat ini mereka berharap bahkan kepada Presiden Jokowi untuk turut memberi perhatian untuk kejadian ini, Firda. Mungkin sekian, Firda, yang bisa disampaikan. Ya, baik. Terima kasih rekan Aryo Tondang dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan keterangan yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Aryo dari Samuel Huta Barat, ayah dari Brigpol Nofriansyah. Berikut liputannya untuk Anda. PKP, biar jangan simpang siur katanya di berita di media. Soalnya katanya lain medianya, lain versinya wajar. Jadi dia meluruskan katanya. Jadi waktu itu orang itu mengutarakan kronologis, tidak boleh didengar siapapun. Sangat lantaran sangat rahasia. Aib istilahnya. Jadi yang dibolehkan mendengar adik saya, ini semua adik saya, ini pun adik istri saya, keluarga sendiri, inilah keluarga kami di Bahari. Makanya belum pulang orang itu kan. Di situ hanya saya, istri, adiknya perempuan sama kakaknya perempuan, berempat. Jenderal hadap sana.
mengasih tahu semua lah kejadian itu. Awalnya katanya ya masuk anak saya ini almarhum ke kamar Ibu Putri katanya itu. Saya pun belum pernah ketemu, panggilannya sama ibu istrinya Pak Jenderal, Ibu Putri. Orang itu baru pulang dari Magelang. Sedangkan ke Magelang pun anak saya kan memang ikut. Pulang dari luar kota biasanya Ibu Putri ini tidak langsung pulang ke rumah pribadi. Di rumah dinas dulu untuk swab, entah PCR gitulah, memeriksa corona, kira-kira begitulah. Jadi sesudah diperiksa menunggu hasil, ibu ini katanya rebah-rebahlah, istirahat di kamar. Istirahat ya, namanya di kamar pribadi kan kita udah maklum bagaimana kita berpakaian, agak sensitif lah. Jadi tiba-tiba katanya masuk anak saya ini ke kamar ibu ini, ke kamar jenderal ini, dengan membawa senjata, langsung menodongkan si ibu. Senjata ini langsung meraba-raba. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.